Alhamdulillah, sekarang ini saya telah pun berada di Ciwaringin, kawasan paling barat di Cirebon. Dan kawasan ini dikatakan merupakan desa sejuta pondok pesantren, di mana nanti saya akan cuba menjejaki salah sebuah pondok pesantren yang masih lagi mengekalkan tradisi pondok pesantren di Jawa Barat ini. Ayo ikut saya. Walaupun tidak sampai sejuta, Desa Babakan di Ciwaringin ini tidak kurang padat dengan berdirinya puluhan pondok pesantren. Ia juga dikenali sebagai hamparan perkampungan pondok pesantren dan pusat pendidikan tradisional. Ini termasuk sebuah pondok pesantren yang diuruskan Yayasan Marzuki Ali yang masih dalam proses pengembangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah sudi tunggu saya di sini ya. Miftah itu artinya kunci, kata. Miftahul muta'alimin, kuncinya orang-orang belajar. Ya. Jadi kalau sudah belajar, itu adalah berarti insya Allah akan berhasil. InsyaAllah. Karena membuka kunci. Ya. Pondok pesantren Miftahul Muta'alimin itu didirikan oleh mertua saya. Yang namanya Kiai Haji Masluki. Itulah berkembang Miftahul Muta'alimin. Masya Allah. Pondok pesantren Miftahul Muta'alimin itu ada yang namanya mengaji, kalau bahasa Indonesia ya, mengaji ada kitab sorogan. Sorogan itu kitab antara murid sama santri itu, muridnya baca, kiainya mendengarkan. Itu yang spesialis di pondok pesantren kita ini namanya pondok pesantren Salafi. Salafi itu pondok pesantren yang sistemnya kuna dan lama. Tidak ketinggalan pula kita punya sekolahan formal juga punya kayak ini. Juga, ya. Ada sanawiyah, ada aliyah, ada lagi yang namanya belajar gurunya membaca, muridnya mendengarkan, dan anak dididik membaca Quran, dididik membaca kitab. Upacara perhimpunan diadakan seminggu sekali pada jam 7 pagi sebelum kelas formal bermula. Para santri dari kedua-dua Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah bergabung dalam perhimpunan itu kerana bilangan para santri yang kecil. Malahan, asrama dan kedua-dua sekolah juga dimuatkan dalam satu bangunan. Kurikulum kami itu acuannya adalah dari pemerintah, Departemen Agama, cuma kita kasih tambahan yang tidak diwajibkan oleh negara. Hal ini adalah kami, pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, dan juga hafid itu, hafid juz amma dan hafid juz 1 juz 2, supaya kami anak-anak setelah keluar dari sini bisa siap bersaing dengan dimanapun. InsyaAllah. Umumnya masuk jam 7, kita setengah 7 sudah masuk. Sudah masuk karena kita membaca bacaan doa bersama, sholat duha bersama, kemudian kadang kita sholat hajat bersama. Setelah itu kita masuk jam 7 sampai jam 1 siang. Nah setelah itu anak-anak karena di kami itu menggunakan sistem madrasah pondok juga, maka setelahnya jam 1 anak sudah masuk lagi ke pondok pesantren, dan itu juga kami ikut mengelola. Alhamdulillah. Program-program lain yang pelajar-pelajar khususnya sanawiyah ada lagi ya, termasuk karate itu adalah lab skill kami supaya nanti di sana tidak ada, maksudnya ada kemampuan.
waktu makan tengah hari, apa yang menarik ialah nasi sudah disediakan oleh pihak pesantren. Tetapi untuk lauk mereka perlu membeli sendiri di luar dan mereka akan mengumpulkan duit bersama ahli santri dan kemudian wakil mereka akan membeli lauk yang mereka perlukan di luar. Nanti saya akan tanya bagaimana apa yang mereka lakukan. Okay. Ya, ini apa? Sedang bikin apa ni? Kumpulkan duit. Ya, biasanya berapa dapat dikumpulkan untuk semua? Berapa bawa untuk beli lauk? 10,000. 10,000 ni bisa cukup lauk untuk semua ya. Nanti kamu akan pergi beli lauk ya. Nanti saya ikut boleh? Boleh saya ikut. Okey, insya-Allah. Sila. Okey, lihat lauknya. Tuh. Ambil pisang lo, ambil pisang. Ya. Masya-Allah. Okey, pilih. Ya, assalamualaikum Pak ya. Masya-Allah. Ya. Mau ambil apa? Untuk harga untuk santri dan untuk masyarakat ada beda ataupun sama? Saya nggak beda-bedakan. Sama ya? Murah semua. Murah semua. Alhamdulillah, masya-Allah. Ya. Airnya, aus. Ketibaan wanita penjaja di kawasan pondok pesantren setiap pagi menandakan waktu sarapan bagi para santri. Mereka memilih dari beberapa jenis gorengan yang dijual sebelum bersarapan bersama. Kemudian, waktu persekolahan bermula. Saya sendiri mencanangkan beberapa program. Yang pertama, saya ingin siswa yang keluar atau lulus dari Madrasah Aliyah bisa menjadi seorang pengusaha. Kami mendidik siswa dengan organisasi intrasekolah di mana mereka itu membuat suatu koperasi, di mana koperasi itu yang mengelola sendiri adalah OSIS. Modal pun dari patungan dari mereka, jadi kita sudah bisa lihat progres dari bagaimana cara mereka mengelola koperasi tersebut. Yang kedua, kita juga mencanangkan ekstrakurikuler yang berupa pelajaran pijat atau urut. Nah, jadi kebetulan salah satu dari guru kita mempunyai sertifikasi dalam hal pijat dan urut. Tubuh kita itu terdapat beberapa titik ya. Ada namanya titik. Ciri khasnya itu refleksi. Anak-anak juga excited banget itu. Tidak ada kesulitan karena materi refleks ini enjoy, Pak. Jadi relax, belajarnya relax. Jadi seminggu itu 3 kali. Sehari dalam arti 2 jam. Jadi 1 jam buat materi, 1 jam buat praktek. Setelah lulus dari sini bisa praktek langsung karena nanti ada ijazah. Dari sini juga telah lulus sertifikasi untuk pijat refleksi. Kod loceng. Masuk 3 kali, ganti jam sekali, istirahat 2 kali, pulang 5 kali. Klasik tu loceng ni. Dia bunyi. Pulang 5 kali kita test.
Dia mesti ada alat dia. Pak, Assalamualaikum. Masya Allah, maaf ya, saya cuba melihat bagaimana locengnya. Bagus ya, klasik sungguh ya. Klasik. Jadi sekarang ni Ustaz mau ketuk. Mau ketuk istirahat. Jadi setiap waktu akan diketuk loceng ni. Ya. Sekarang ni waktu istirahat. Istirahat 2 kali ya. Okey, silakan saya mau tengok. Coba. Saya cuba. Ya. Bunyinya ketuk aja 2 kali ya. Yang kencang, yang keras. Tang gitu. Ya, tang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Istirahat 2 kali. Iya. Yang kencang. Kencang ya? Keras. Keras ya. Gitu ya kalau dahsyat juga begini ya. Woi, kuat ya. Tapi yang ini lebih lama 5 kali. Kalau pulang 5 kali. Maksudnya kalau saya ketuk 5 kali sekarang ni, pulang semua pulang. Iya. Okey, jadi responnya pelajar kalau istirahat sekarang ni 2 kali sudah, dia dengar 2 kali. Iya. Semua akan keluar dari kelana istirahat. Okey, sesi persekolahan, sesi pengajian kitab semua telah pun berakhir dan pada waktu petang begini terasa seperti suasana kampung kerana ada yang bermain badminton, sepak takraw dan bermain bola sepak. Siap pakai sarung lagi. Dan saya pun tak sabar untuk bersama dengan mereka. Ayo kita main bola sepak. Jom. Selepas berolahraga, para santri perlu bersiap sedia untuk bersolat maghrib. Sebelum itu, mereka terpaksa beratur untuk bergilir-gilir mandi di beberapa bilik mandi yang tersedia. Selain pondok pesantren Miftahul Muta'allimin, Yayasan Masduki Ali juga dinaungi beberapa buah pondok pesantren yang menempatkan asrama dan sekolah khusus untuk santri puteri dan menawarkan beberapa program yang menarik serta unik. Pondok pesantren Darul Zahro sebetulnya sama dengan pondok pesantren Miftahul Muta'allimin. Kalau mereka putra, kita putri gitu. Dari beberapa kegiatan seperti kegiatan madrasah, halakoh, tahasus, dan lain sebagainya dengan ustadz yang sama, dengan pengasuh yang sama, kegiatan kita dilakukan bersama-sama. Tapi karena ini putri, beberapa kegiatan kita terpisah dari mereka. Tapi khusus untuk Darul Zahro sendiri, kita mempunyai program unggulan, yaitu pertama ada metode Qiraati, yaitu pembelajaran cepat membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua ada metode Amsilati, yaitu metode belajar cepat membaca kitab kuning. Kemudian selain dua metode itu, juga kita punya metode komunikasi bahasa Arab dan Inggris. Santri-santri sini ketika keluar dari pesantren dia sudah punya keterampilan mengajar ketika mereka di luar, baik itu mengajar di keluarga ataupun mengajar di sekolah ataupun di pesantren ataupun di lembaga-lembaga agama lainnya. Kita di sini punya prinsip yang kita utamakan, yaitu Ihya Usunnah, bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah seperti Qiyamul Lail, sholat duha, Senin Kamis wajib puasa, dan puasa-puasa sunnah di hari-hari tertentu kita praktekkan juga di sini. Sesuatu yang menarik, Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin mempunyai satu cabang ekonomi yang merupakan perkhidmatan menjahit pakaian, seragam, dan juga busana muslimin dan muslimah. Para santri di sini dilatih
untuk bisa berketerampilan menjahit seperti itu, agar ada bekal untuk setelah selesai di sini. Berkat dari bantuan Kementerian Perindustrian Indonesia yang menyumbang kepada kita sebanyak 30 mesin ini, agar kehidupan ekonomi di pesantren ini berjalan maju gitu. Kita pilih dari orang-orang yang memang minatnya menjahit dan ada keinginan untuk itu, dan bisa mengabdi juga ke pondok, membantu pondok dari segi ekonomi dengan mereka kemampuannya menjahit. Ini masih 30 mesin yang masih kita berkembang, akan ada nanti bantuan mesin lagi yang sangat banyak, sekitar 100, jadi produksinya sangat banyak. Nah, sebelum jadi kerudung yang bagus seperti ini dibuatkan dulu polanya, kemudian kita menjahit. Nah, jahit, dan setelah itu proses selanjutnya finishing. Ini ada proses jahit untuk seragam taman kanak-kanak Al-Quran. Nah, ini sedang finishing dan setelah menjahit. Ya, kita jelas udah mulai memproduksi produk sendiri. Udah punya brand, yaitu brandnya itu brand merek ya, Malina. Itu Malina itu singkatan dari Mas Duki Ali Maimuna. Artinya ini brand ini mengambil dari nama pengasuh pondok pesantren. Walaupun masih lagi membangun dalam infrastruktur, Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin berupaya mencedok tradisi pondok pesantren tradisional yang banyak terdiri di Desa Ciwaringin ini. Semoga para santri dari Miftahul Muta'allimin berjaya menemukan kunci kejayaan dalam urusan ukhrawi dan kemandirian mereka di masa hadapan. Sekian sahaja paparan santri serumpun pada kali ini di Pondok Pesantren Miftahul Muta'allimin. Dan persembahan hadrah merupakan tradisi yang telah pun lama diamalkan di pondok-pondok pesantren. Maka oleh-oleh untuk anda, para santri di sini akan mempersembahkan sebuah persembahan hadrah. Jumpa lagi. Ukhuwah kerana ilmu, bertemu tak jemu, berpisah dirindu. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya